kenapa Jepang itu begitu maju. Rupanya di Jepang, Pak, orang tua yang masih bisa bekerja itu mulia di Jepang. Jadi jangan heran Bapak nengok orang tua kerja di swalayan, terbungkuk-bungkuk, dorong gerobak, itu merupakan prestasi bagi mereka, Pak. Jangan coba dikasihani, dikasih duit, Bu, marah orang tuh, Pak. Orang Jepang benci sama tip. Naik taksi dikasih orang tip, ngamuk dia, Pak. Saya udah punya pekerjaan. Nah, itu kalau orang Indonesia deh segitu aku dikasih, ya. Parah. Nah, udah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak-bapak pengurus masjid yang saya hormati, alim ulama, tokoh masyarakat, cerdik pandai, Bapak Ibu, orang-orang tua yang saya muliakan, hadirin hadirat yang semoga kita semua senantiasa dirahmati oleh Allah. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin atas nikmat iman yang Allah karuniakan sehingga ringan hati Bapak Ibu untuk duduk menjelang waktu syuruk ini. Semoga apa-apa yang Bapak Ibu lakukan ini menjadi sebab mudah-mudahan yang sakit disembuhkan oleh Allah, yang dalam keadaan sulit mudah-mudahan dimurahkan rezekinya oleh Allah. Bersolawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallim. Semoga dengan ringannya lisan kita ini bersolawat kita mendapatkan syafaat di yaumil akhir kelak. Bapak Ibu yang saya muliakan, diceritakan oleh Imam Abu Hanifah ketika beliau keluar dari rumah hari itu, terdengar dia dari sebuah rumah yang terbuka jendelanya orang yang sedang merintih karena keadaan hidupnya. Didengar oleh Imam Abu Hanifah, dia mengatakan, duhai sungguh malang nasibku ini. Tidak akan ada orang yang lebih malang hidupnya daripada aku. Nah, inilah kebanyakan manusia itu. Kalau dia dapat masalah, dia selalu merasa masalah dia lebih berat daripada orang lain. Kalau kita bersyukur, kita terasa nikmat kita akan ditambah oleh Allah, sehingga kita bisa mendapatkan hikmah dari sebuah musibah yang menimpa kita. Tapi kalau orang kufur, azabku sangat pedih, itu makin dia mengeluh maka hidupnya akan semakin susah. Itu bahayanya kita mengeluh itu, Pak. Bapak punya karyawan, dia ini pengeluh, itu nampak dari jalan dia. Makanya orang yang suka mengeluh itu mudah berhenti kerjanya, karena dia langsung nampak, Pak, dari cara dia. Sehingga akhirnya Bapak akan berpikir, ini harus aku berhentikan. Nah, itulah yang membuat orang-orang rajin sholat itu banyak diberhentikan orang kerja. Karena nampak kalau orang mengeluh itu langsung terlambang di badannya, cara jalannya, ketika disuruh agak lain mukanya. Nah, itu yang membuat orang memberhentikan dia. Tapi kalau kita lihat, Bu, ya, orang yang bersyukur itu, saya pernah melihat anak cucian sepeda motor karena sering duduk di situ waktu itu, Pak. Asal Honda trail yang habis balap tuh masuk ke tempat cucian tuh, pasti yang namanya Samsul itu yang disuruh anak-anak tuh nyuci, kawan-kawannya. Asal masuk yang kotor-kotor tuh, Sul, cuci. Dan Samsul ini selalu mencuci dengan tulus, nampak dari gerakan tubuhnya. Sehingga karena gerakan tubuhnya bersyukur, orang yang mencuci Honda ini pun tidak pula buruk-buruk, Pak, tetap dilebihkannya terus. Menengok Samsul murah rezekinya, akhirnya kawan-kawannya asal datang Honda kotor mereka lah nyuci, Pak. Rupa tidak ada dikasih orang tip. Itulah beda ketulusan tuh, Pak. Tidak bisa kita misalnya untuk
mendapatkan ini, tengok orang mendapat ini, kita inginlah seperti itu. Tidak bisa. Ketulusan kita itu sampai ke hati orang. Itu dibilang orang gaibnya itu Bu ya, hati, sesuatu yang dari hati akan mengenai hati. Makanya orang bisa tahu Pak ini nyumbang nih agak pamer sedikit nih Pak, karena terlambang di cara dia. Nah kalau orang mengeluh seperti ini Pak, itu yang membuat hidupnya tambah menderita. Dari pagi ke pagi aku belum makan, kata dia dalam keluhannya itu. Siapakah seorang yang akan menolongku keluar dari permasalahanku ini? Mendengar itu Imam Abu Hanifah pulang ke rumah, dibuatnyalah surat, tapi sekaligus dikasihnya uang. Nah, jadi dari sini kita belajar kalau menasehati orang tuh jangan pula nasihat aja yang masuk, dikasih juga dia. Cobalah kadang Bu ya, ada orang cerita sama ibu, udah 2 hari ini aku tidak makan Kak, anak-anakku pun juga. Kalau mau murah rezeki kita, baca surah Al-Waqiah setiap malam. Orang udah jelas lapar Pak, disuruh baca surah Al-Waqiah. Itu bawa sholat duha minimal 2 rakaat, murahlah rezeki itu. Orang udah jelas lapar Pak, duit dikasih baru dikasih amalan. Sehingga kata Rasulullah Bu, jangan beri nasihat kepada orang yang tidak meminta. Nah, jadi kalau rasanya tidak akan ada yang kita kasih, jangan nasihati orang. Memang bagus menasehati itu Bu, tapi harus ada dulu apa yang membuat dia mau dinasehati. Nah, ini salah satunya materi lah, kasih Pak, baru bisa menasehati. Kemudian ditulislah oleh Imam Abu Hanifah surat. Bukan begini caramu untuk meminta pertolongan. Kau mengeluh dan kau sudah tidak menerima lagi takdir yang ditakdirkan Allah kepadamu. Ini adalah kesalahan besar. Karena kalau kita mengeluh berarti kita menganggap Allah salah, kita benar. Bukankah kau sudah dikasih Allah kesehatan, anggota tubuhmu yang lengkap? Kenapa tidak dengan itu kau berusaha? Nah ini Bu ya, kita itu banyak terlalu mengasihani diri, sehingga seolah-olah sudah tidak ada lagi jalan lain. Udah dikasih Allah kau akal, kenapa tidak kau gunakan? Mohonlah pertolongan Allah dengan kau berusaha menggunakan akal dan tenaga. Jadi tidak dipungkiri Pak, menggunakan akal, tenaga, kemudian tawakal kepada Allah. Ibu sakit, bawa berobat, itu tanda kita menjalankan apa yang disuruh oleh Rasulullah. Kalau ada sesuatu yang meragukan, tanya kepada ahlinya. Kita sakit, ahlinya dokter. Jangan ke kawan kita cerita Bu, kawan kita tidak dokter, bertambah penyakit kita nanti Pak. Agak sakit dadaku sebelah kiri ini, macam itulah gejala keponakan aku yang meninggal 2 hari kemarin tuh Bang. Macam abang itu, itu yang membuat kita bertambah penyakitnya dia. Dan dikasih Allah akal, dikasih kemampuan, berusaha. Orang kan banyak melakukan kejahatan tuh selalu mengatakan ya macam mana lagi Ustaz, pengeluaran besar, kalau tidak gini cara kita Ustaz, tidak dapat. Sementara saya lihat ada Bu, orang berpikir ya, gaji aku rendah, bagaimana supaya bertambah penghasilan aku sementara pengeluaran aku besar. Contoh kalau salah saya ada tentara di Pekanbaru ini akhirnya buka jualan mainan online di awalnya Pak. Jualan mainan sampai sekarang istrinya pun buka grosir besar mainan Pak. Di Pekanbaru ada, Payakumbuh pun ada. Jadi berpikir dia, ada polisi yang pangkatnya tinggi yang jual kue di pinggir jalan Pak. Pulang kerja jualan kue, pangkat tinggi, banyak penghasilannya sekarang. Ada polisi yang mengumpulkan pemulung, jadi barang-barang pulung dikumpulkannya. Jadi berakal. Kalau orang yang mudah pasrah Pak, kalau tidak itu cara Ustaz payah. Tidak kita tipu orang, tidak berduit kita. Itu yang namanya itu putus asa. Saya pernah pun ngomong sama orang seperti itu Bu ya.
cobalah Pak, Bapak banyak dapat duit, tapi setoran Bapak besar, kurang setoran Bapak dicongkel orang balik, itu naik gula Bapak aja ya, naik terus gulanya Pak. Apa enggak, memang duit itu enak Pak. Setoran tersikit nyetor congkel orang balik. Nah, itulah kerja terus Bu. Karena apa? Mencari duit dengan cara yang instan. Nah, selalu pasrah. Kalau enggak gini macam mana lagi? Ya, itu tuh yang bahaya. Ternyata banyak orang-orang yang bisa menggunakan akalnya, tenaganya, bisa dia mencari tambahan dengan jalan yang diridhoi oleh Allah. Tidak harus dengan hal-hal yang salah. Datang orang bilang, Ustaz ngomong pandai, coba di posisi itu, akan ada di posisi itulah saya pandai ngomong Pak. Kalau di situlah saya mungkin tambah lebih parah lah saya lagi. Kemudian Pak, setelah dinasihati Imam Abu Hanifah itu kan duit dikasih juga. Beberapa hari kemudian lewat Imam Abu Hanifah lagi di situ. Udah tidak ada lagi Pak keluhan yang mengatakan tidak ada yang lebih berat masalah dariku, cuman masih sama juga Bu. Ya Allah, pakai Allah lagi Pak. Antarkanlah kepadaku bungkusan seperti bungkusan yang beberapa hari yang lalu. Kata Imam Abu Hanifah, ini pemalas rupanya, ini bukan susah hidupnya. Jadi kalau ada orang, kata Umar bin Khattab Bu, apabila kalian melihat peminta-minta setiap hari orangnya sama, berarti dia bukan fakir miskin, tapi penumpuk harta. Jangan dikasih. Di Jogja, siapa yang ngasih pengemis di jalan didenda 40%. Rupanya udah ada tulisan dekat SKA tuh Pak, di jalan tuh dulu, undang-undang nomor berapa itu, dilarang ngasih pengemis. Cuman kadang kita ini yang agak bandel gitu ya Bu ya, Allah ngasih 1.000 nggak kan miskin kita, dikasih pun 1.000 nggak juga kan kaya kita. Akhirnya efeknya apa Bu? Bertambah banyak lah dia. Itu efeknya jadinya Pak. Di Ponegoro itu dulu kan tidak ada orang tegak-tegak pinggir jalan. Semenjak ada yang ngasih Pak, baru ramai Bu. Apalagi hari Jumat. Jadi jangan kebaikan yang kita buat mendatangkan mudarat yang lebih besar. Itu kebaikan yang melahirkan mudarat yang lebih besar Bu. Ponegoro itu penuh tuh Pak, gerobak satu duduklah dia dari pagi sampai sore. Lumayan juga penghasilannya Pak. Kalau tidak lumayan tidak mungkin dia duduk situ. Besar penghasilannya. Nah ini dulu pernah orang memprotes tuh, apa pula salahnya dikasih orang sedekah ditahan-tahan. Nah itulah gunanya agama nih Bu. Dikasih tahu oleh Allah, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin. Nah, kalau mau ngasih itu orang tua dulu, karib kerabat kandung, orang-orang dekat, yatim yang kerabat, orang miskin yang kerabat. Nah, supaya tepat sasarannya Pak. Itu maksud ayat itu sebetulnya Bu. Jadi jelas supaya tepat sasaran. Karena orang miskin dalam Islam ini Pak, dia kekurangan tapi dia tidak mau meminta-minta. Dan yang tahu itu tentu RT, RW tempatan. Nah, itulah kalau dekat-dekat sini tahu kita keadaannya Bu. Itu yang bagus untuk dibantu, itu jelas tepat sasarannya. Nah karena Imam Abu Hanifah mengetahui dia pemalas, baru masuk Imam Abu Hanifah dinasihati dia. Bukan seperti ini cara kau meminta kepada Allah. Berarti kalau kau seperti ini, kau ini pemalas. Dan diingatkan oleh Imam Abu Hanifah, dulu di masa Umar bin Khattab Pak, pernah orang rajin dia zikir di masjid, zikir minta rezeki ke Allah, kan diusir oleh Umar. Itulah sejarah Umar mengusir orang duduk di masjid. Kalian bilang langit itu menurunkan emas dari atas. Duduk-duduk aja kalian berzikir, keluar kalian. Nah, disuruh keluar karena memang pemalas. Betul Bu, kita ini sudah ada rezeki itu yang diantar oleh Allah, ada yang kita jemput. Cuman orang lebih banyak lah suka diantar rezekinya Pak, sehingga jadi pemalas ya. Dulu ada
pedagang namanya Al-Balkhi. Jadi dia ini punya guru, nama gurunya itu Ibrahim bin Adam. Seharusnya dia berangkat ke Syam itu 3 bulan, Pak. Berangkat, pulang 3 bulan. Tapi baru seminggu dia balik, Pak. Ditanya oleh Ibrahim bin Adam, kenapa kau kembali begitu cepat? Waktu di perjalanan setelah 1 minggu, setelah 5 hari, aku ada duduk di sebuah bangunan tua. Dan dekat bangunan tua itu aku melihat ada burung yang buta matanya. Sampai aku berpikir bagaimanalah burung buta ini mendapatkan makanan. Disitulah aku takjub, rupanya ada burung yang lain yang terbang mengantarkan makanan untuknya dan menyuapkan ke mulutnya. Dari situ aku berpikir, sedangkan burung butanya aja diantarkan rezekinya, kenapa aku harus bersusah payah berdagang? Makanya aku kembali lagi. Maka kata Ibrahim bin Adam, mana menurut kau yang lebih mulia, burung yang buta itu atau burung yang ngasih makanan? Tentu burung yang ngasih makanan. Jadi kau mau jadi burung yang buta itu, tangan di atas lebih mulia daripada tangan di bawah. Baru balik dia jualan balik. Itu yang orang sering salah arti itu. Ya memang betul, duduk-duduk aja kita ada rezeki kita tuh, Pak. Cuman itulah hina kita jadinya. Karena memang kita itu diberi kemampuan untuk berusaha. Itu yang pernah saya sampaikan. Ada satu masjid di Pekanbaru nih, saking enaknya makan di masjid tuh, Pak, sampai tidur masjid dia ada sekitar 8 orang tuh. Akhirnya memang jaya dia hidup di masjid tuh. Namanya kita di masjid ini ada aja rezeki, Pak. Ada aja orang antar makanan, ada yang antar. Cuman efeknya jadi apa, Pak? Jadi pemalas orang-orang itu. Sampai berkelahi lah sama pengurus. Kalian tinggal di masjid, membersihkan masjid pun dia tak mau. Yang betul-betul jadi pemalas dia. Jadi orang memandang benci kepada mereka itu, Pak. Kalau terbantu juga dia di masjid tuh mau nolong-nolong marbot, bersih-bersih jadi juga lah. Ini betul tidur. Nah, karena memang ada orang yang sering ngajak-ngajak mereka makan, senang nengok dia di masjid. Nah, cuman dia hina. Ternyata bukan hina di mata masyarakat, pantas istri mereka benci kepada mereka, Pak. Pantas tidur di masjid dia macam ini, lakinya selama ini tidak mau mencari, Pak, kan? Pengeluaran bertambahnya terus tidur di masjid, Pak. Dan rupanya 88-nya udah ditinggalkan sama istrinya masing-masing, Pak. Itu efeknya tuh. Kalau salah dalam memahami agama ini ya, Bu, ya. Aku zikir dapat aku makanan. Ngapa aku harus bekerja? Itulah jadi hina jadi. Jadi Imam Abu Hanifah ini menasehati orang ini agar dia mau bekerja. Kalau kita ingat lagi, Pak, Rasulullah cara mengajar sahabat seperti apa, Bu? Pertama datang orang meminta kepada Rasulullah, ya Rasulullah, berikan aku uang untuk bisa membelikan makanan untuk istri dan anakku karena aku tidak punya pekerjaan. Dikasih oleh Rasulullah, Pak. Besoknya orang yang sama datang lagi, belum dapat kerja kok lagi, belum ya Rasulullah, dibantu lagi sama Rasulullah. Besoknya jumpa oleh Rasulullah, dia minta dengan orang, dipanggil Rasulullah, dia sini kalau belum juga kau dapat pekerjaan lagi, belum ya Rasulullah. Tuh ngasih makan istri kau tiap hari minta-minta macam ini kau. Iya ya Rasulullah. Apa yang ada di rumah kau? Yang ada tempat nampung air ya Rasulullah. Bawa gentong itu kemari. Dibawanya lah gentong itu. Begitu gentong sampai ke tangan Rasulullah, diangkat oleh Rasul, dilelang. Siapa yang mau beli gentong air ini? Berapa ya Rasulullah? Yang nawar paling tinggi. Ada yang nawar 1 dirham, 2 dirham, 3 dirham, akhirnya terjual 4 dirham. Sekitar 360.000. Kalau 1 dirham perak itu 90.000 sekarang.
Dibuat duit 360.000 itu separuh disuruh Rasulullah, ini nanti kasih untuk istri dan anakmu. Yang separuh lagi dibelikan Rasulullah kapak sama tali. Mulai hari ini kau jangan meminta lagi. Pagi besok habis sholat subuh kau pergi ke gunung, kau cari kayu di hutan, kau jual, dengan itulah kau hidup. Jangan pernah kau jumpa aku lagi. Selama sebulan ini jangan kita jumpa dulu. Akhirnya itulah Bu, pergi dia. Anak itu yang betul tuh Pak, Rasulullah ngajarkan umatnya seperti itu. Bukan dibiarkannya aja Bu, jadi peminta-minta tuh. Dikasih kerja. Dan setelah sebulan dia datang. Setelah sebulan dia datang, bagaimana kabarmu sekarang? Alhamdulillah ya Rasulullah, udah berkecukupan hidup aku dari mencari kayu di hutan. Maka kata Rasulullah, mencari kayu kau di hutan jauh lebih mulia daripada kau memberi makan anak istrimu dengan cara meminta-minta, baik dikasih ataupun tidak. Artinya apa Bu? Meminta-minta itu perbuatan halal yang dibenci oleh Allah. Itu yang harus kita ingat ya Bu ya. Kadang RT udah dikasih RT kupon sembako untuk orang-orang miskin. Nah, kadang ibu-ibu yang kaya ini menuntut juga Pak RT ini udah adil, bagilah semua, udah jelas orang miskin ya Pak. Makanya Bu, pengertian miskin dalam Islam itu orang yang kekurangan. Orang kaya itu orang yang merasa cukup. Jadi kalau ibu kaya tapi masih kekurangan, berarti ibu miskin. Jadi tidak bisa kita ukurkan Pak, orang miskin itu mesti tidak punya harta. Nak minta aja kerjanya. Kadang kupon daging Bu sampai 8 kupon dagingnya. Berapa jumlah masjid dekat situ diratakannya semua. Bagilah ibu kupon 1, itulah Bu. Jadi miskin tuh orang yang selalu merasa kekurangan. Kadang saya tahu tuh Bu, Pak RT, Pak RW itu udah baik, dah ditentukannya berapa masyarakat miskin di sini. Cuman yang kaya nuntut juga. Dia kalau dapat satu dapat semua Pak RT. Jangan dikasih dipilih-pilih orang, tentu ya dipilih orang Pak. Azab lah Pak RT kena fitnah. Dia family dia aja dikasihnya nih atau kapan-kapan macam itu Pak. Makanya pahala jadi RT, jadi pengurus masjid, pengurus majelis taklim itu besar pahalanya Pak. Karena gaji nak dapat dimaki-maki orang selalu. Jadi itu ya Bu ya, jangan sampai kita ini Pak menjadi orang yang peminta-minta. Kenapa Jepang itu begitu maju? Rupanya di Jepang Pak, orang tua yang masih bisa bekerja itu mulia di Jepang. Jadi jangan heran Bapak nengok orang tua kerja di swalayan, terbungkuk-bungkuk, dorong gerobak, itu merupakan prestasi bagi mereka Pak. Jangan coba dikasihani, dikasih duit Bu, marah orang tuh Pak. Orang Jepang benci sama tip. Naik taksi dikasih orang tip, ngamuk dia Pak. Saya udah punya pekerjaan. Nah, itu kalau orang Indonesia deh segitu aku dikasih ya, parah. Nah, udah dikasih ndak lah bersyukur. Maka Jepang tuh maju. Sebab apa? Dia kurang, tidak suka meminta-minta nih. Kalau orang Indonesia nih ya tidak dapat diolahnya orang malah Pak. Itu payahnya tuh. Jadi sampai dibilang orang Bu ya, di negara lain agama Islamnya sedikit tapi ajarannya jalan. Di Indonesia yang beragama Islam banyak tapi ajarannya dipancung oleh umatnya sendiri. Itulah maksudnya tuh. Dipancung oleh umatnya sendiri. Dari sisi pekerjaan Pak, orang luar sangat menghargai tenaga orang yang dikeluarkan. Saya heran, saya tanya, kalian mau kemana nih ngurus-ngurus paspor nih? Kami mau ke Australia, ada yang ke Kanada. Kenapa kalian pilih Australia? Di Australia tukang cuci piring aja per jam gajinya Bu. 1 jam 250.000. Siapa yang tidak mau Pak? Saya pernah ditelepon oleh orang di Kanada. Dia minta carikan imam masjid di sana. Dan untuk bisa ceramah, itu minimal gajinya 20 juta Pak sebulan. Akhirnya saya sebar waktu itu di grup Bu. Karena harus mengirimkan video dia membaca ayat, bahasa Inggrisnya.
Itu di luar dikasih-kasih nanti itu Pak kan, ngajar ngaji, ngajar apa nggak mau dia tuh. Saya bilang pantas mau betah di Kanada ya, tukang gipsum aja gaji ngeri. Ada sekarang artis Indonesia pindah dia sekeluarga di Kanada. Kenapa? Tukang las saja gaji 64 juta Pak sebulan. Mereka betul-betul menghargai kerja orang. Waktu Caltech lah dulu Bu, dipegang sama bule. Rumah dikasih, daging dikasih setiap minggu. Ingat saya dapat juga atau bertamu ke rumah bapak tuh ada daging-daging segar nih Pak kan, jatah dia. Bos, kuliah anak, rumah sakit, liburan semua ditanggung ya Pak. Makin kemari Bu, makin diurus oleh orang Indonesia Pak, makin parah, udah macam rumah hantu yang 500 kakak di apa tuh Pak. Dulu waktu orang bule megang Bu, aktif masjid di sana, itu bukan orang Islam tuh Pak ya. Jadi dari Pekanbaru nih Bu penceramahnya Bu. Jadi itu ceramah di sana dan itu sangat besar mereka ngasihnya tuh di Al-Fatah Minas tuh Pak. Turun begitu Pertamina sekarang megang habis gajian Pak, nggak ada lagi. Nah, jadi jangan dikira Bu, orang bule yang justru menghargai kadang agama nih. Makin sekarang makin tidak ada. Saya tanya, matilah kajian di Al-Fatah, mati Ustaz, udah nggak ada lagi kajian, habis. Nggak ada yang peduli sama masjid lagi. Kalau dulu tuh luar biasa rame ya. Ingat saya masjid dakwah Rumbai itu sekali Jumat sumbangannya sama dengan An-Nur isinya Pak. Begitu betul antusias orang waktu itu. Cepat dan banyak. Di Indonesia nih kerja harus jadi avatar kita Pak. Harus biasa menguasai 4 elemen, angin, air, udara dan tanah. Misalnya nih kerja di masjid sebagai muazzin, sebagai imam, itu merangkap lah tuh Pak, nyuci kamar mandi dia juga, membersihkan masjid. Kalau ada orang gotong royong dia harus datang, ngeri kita nih Pak. Dibilang jahat ya jahat sebetulnya Pak. Begitulah di Indonesia nih, tidak profesional menggaji orang. Kemudian dipekerjakannya orang di toko dia. Saya sangka baik Pak Haji itu waktu itu, karyawan tinggal di rumah dia, semua dia baik, Pak Haji ditanggung makan. Azab kami di rumah tuh Ustaz. Jadi sebelum kami ke toko tuh mencuci kolamnya, mencuci mobilnya. Jadi dimanfaatnya Pak, orang tinggal di rumah dia tuh untuk beberes, menyapu apa baru ke toko. Minum air putih tidak boleh di rumah tuh Ustaz, cari sendiri. Makan pun gitu, pandai-pandai kalian sendiri. Di luar bapak tuh donatur Pak. Jadi kadang saya sedih nengok dia. Sampai saya bilang, apa ndak sakit badan Pak Haji? Orang yang bekerja sama Pak Haji menderita Pak Haji buat. Tapi di masjid pencitraan Pak Haji nyumbang sekian juta, bantu orang sekian juta. Sampai dibilang kadang-kadang ndak tiba di kami Ustaz. Sama orang kok bisa dia macam ini gitu. Mungkin orang mengira dia baik, betul lah. Ada lagi Bu, jenggotan, celana cingkrang, 5 waktu jamaah di masjid. Muka karyawannya biru-biru kerja sama dia, bukan dipukul Pak. Orang kuliner kan jam 3 malam masuk Pak, kalau ada borongan. Kerjakan kue. Jadi makan tuh sering terlambat, kan agak-agak membiru, membayang tuh Pak. Enggak makan tuh Bu ya. Soleh bukan main lagi Pak. Kadang heran saya deh, gini betul lah orang Indonesia, apa enggak susah hidup kita itu gitu Bu ya. Mempekerjakan orang udah salah, kemudian orang harus mengerjakan apapun yang kita inginkan. Kita sholat juga nih Pak. Jadi itulah Bu. Ingat saya di masjid kami itu dulu ada imamnya Pak Marjilin namanya Bu, orang kita Taluk Kuantan. Salut saya Pak, dia itulah yang mampu bertahan menghadapi masyarakat nih. Bayangkan Bu, dia imam, nyuci WC dia, keuangan masjid dia juga yang mencatat. Pantas sering sakit-sakitan dia dulu Pak. Datang familinya 2-3 orang dan ngamuk lah, ibu-ibu sana dibawa famili ke sini, sadis Pak. Jadi dia kerja di Hotel Raudah. Nanti zuhur cepat-cepat dia ke masjid, bersihin masjid, azan.
azab dia menghadapi masyarakat, gotong royong harus ikut, apa harus ikut, ngeri, jahat orang Indonesia ini rupanya Pak. Karena entah ada keturunan Belandanya, nggak tahu juga lah Pak ya, mungkin ada juga tuh masuk, hati-hati Belanda tuh Pak kan. Jadi itu Bu ya, kalau mempekerjakan orang jangan menganiayanya. Kata Rasulullah, kalau kalian ingin minta bantuan dia di luar pekerjaannya, berikan dia lebih. Itu Pak, berikan dia lebih. Nah kemudian Pak, orang yang harus menerima bantuan kita itu, itulah diharapkan dalam Islam nih. Beruntunglah Bapak Ibu yang punya persiapan kekayaan untuk anak. Sa'ad bin Abi Waqqas, dia cuma punya satu orang anak perempuan. Apa katanya ke Rasulullah, ya Rasulullah, nampaknya umur aku ini tidak lama lagi, harta aku banyak, boleh tidak aku sedekahkan semuanya, karena anak aku cuma satu. Kata Rasulullah, jangan. Kalau seperduanya Rasulullah, jangan. Kalau sepertiga, kalau sepertiga itu udah banyak, segitu aja lo kasih. Karena lebih baik kau meninggalkan anakmu dalam keadaan kuat ekonominya daripada dia jadi orang susah meminta-minta. Itu Bu ya, Bapak Ibu yang sudah menyiapkan untuk anak aset, ada tanah, ada sawit, itu bagus. Karena memang dikhawatirkan jangan dia nanti jadi orang yang peminta-minta. Dia harus kuat ekonominya. Meninggalkan anak dalam keadaan kuat ekonominya lebih baik daripada dia nanti jadi peminta-minta. Menabung orang tua, ada rumah-rumah yang udah dibuat ke orang tua, jadi anak pun terhormat besok jadinya. Kalau enggak itu Pak, kasihan kita jadinya. Orang-orang yang, saya ada waktu itu memarahi kawan karena dia menguasai harta dari saudaranya. Dia kebetulan apa Pak ya, takdir Allah meninggal ayah ibu anak ini, jadi yatim piatu. Cuman dia banyak hartanya, cuman dikuasai pun oleh kawan nih Pak. Terus anak-anak ini tinggal sama dia, tapi disuruhnya tinggal di masjid. Dulu paman waktu kuliah tinggal di masjid aja, jadi nggak bisa lah macam itu, karena duit mamaknya ada, duit bapaknya ada. Itu jahat kita namanya itu, kata saya. Kita tahu agama, kata saya. Sementara duit orang tuanya tuh ada, kenapa kok anaknya diginikan sekarang? Suruh tinggal di masjid, cari biaya kuliah sendiri, kan jahat no. Jadi memang kalau sama duit nih Pak, orang tahu agama pun lewat. Akhirnya saya sadar Bu. Dulu ingat saya, Al-Quran aja dikorupsi sama orang. Kurang ilmu agama apa orang coba Pak. Memang kalau sama duit nih susah Pak. Untuk kuat iman kita tuh susah kalau udah urusannya itu duit. Termasuk saya juga. Kalau sempat macam itulah keadaan mungkin lewat juga Pak. Keadaan enggak. Makanya saya karena tahu kelemahan saya itu Bu, saya tidak pernah mau berurusan dengan hal-hal yang seperti itu. Tidak pernah bekerja di instansi manapun. Tidak pernah saya mengasih proposal ke pemerintah manapun. Jadi dari dulu tuh memang merintis bisnis lah kami Pak. Karena saya tahu suatu saat kita akan diundang orang nggak punya duit ngundang kita. Gimana kita harus punya stok. Merintislah usaha Bu. Duduk tegak dari tahun 2003 merintis usaha itu. Karena saya takut kalau sempat saya dekat sama pemerintah, saya pasti jadi penjilat Pak. Orang tipe saya ini hari ini Pak, congok sama duit nih Bu. Karena saya udah tahu nih Pak, tipe saya ini bahaya kalau sama duit. Jadi saya harus mencari sendiri. Karena kalau saya lihat waktu itu Pak, terhina saya rasa ya Pak. Ada kiai, waktu itu saya ceramah di Masjid Raya Senaplan, acara Pemprov, waktu itu masih Pak Syam. Dia mau ngasih proposalnya sampai mencium tangan Pak Sam kiai ini Pak. Apa enggak malu kita nengok ya Pak. Pak Sam sendiri malu Pak. Kenapa? Dia sangat berharap nanti proposal itu cair. Jadi rela menghinakan diri. Itulah.
Jadi peminta-minta ini banyak jenisnya Bu. Orang-orang punya pondok pesantren pun ada juga jadi peminta-minta. Ada juga yang dengan dalih ini pesantren untuk anak-anak yatim dan duafa. Itulah jadi tujuannya itu Pak. Terus saya bilang, kalau tidak berduit jangan buka sekolah. Gontor aja pernah tidak buat macam ini, meminta-minta sama orang belum ada lagi. Yang sekarang nih lah, kalau tidak ada duit jangan bangun pondok tahfiz, jangan bangun pondok pesantren. Ini sibuk minta-minta sama orang. Jadi itulah dijual terus untuk anak yatim dan duafa, yatim dan duafa, yatim dan duafa. Akhirnya ditaruhnya lah di pom-pom bensin anak-anak santrinya tuh. Terus saya tanya, kapan belajarnya anak-anak tuh? Kalau disuruh minta-minta di pom bensin, bawa kotak satu untuk pesantren ini, kan ada tulisannya tuh Pak. Saya ketemu kiainya Bu, pandai dia ngomong, dia gini Ustadz, kadang macam-macam rupanya kalau orang muda macam itu tuh Pak, kata-katanya bagus Pak. Tidak bisa kita bantah dia, cara dia ngomong bagus. Kemudian baru ingat saya Bu, orang kalau udah terbiasa meminta-minta, dicabut Allah rasa malunya. Jadi memang tidak bisa dilarang Pak. Kan ada tuh, pokok asal bapak ke pom bensin, nah itu anak murid dia tuh, itu udah ketemu saya sama kiainya. Memang tidak bisa berhenti Pak. Mobil kiainya ganti-ganti Pak. Jadi itulah topeng itu tuh Bu ya. Makanya lebih baik meninggalkan anak dalam keadaan kuat ekonominya. Nah setelah itu Bu ya, kita ini harus tahu juga itu, tidak selamanya penyakit yang ada di tubuh kita ini murni karena penyakit. Bisa jadi juga karena kurang memberi Pak. Menerima dari Allah sering mengeluarkannya tidak mau. Ada suami istri, dia ini udah nikah selama 5 tahun, kemudian pernah hamil, keguguran, dikuret. Sejak dikuret tuh Bu, sering tidak berhenti pendarahannya, itu sampai pernikahan 17 tahun. Jadi dari gemuk badan ibu itu sampai habis. Terus dia sering ikut-ikut pengajian di kantor Pak. Jadi kalau dia bertanya, Ustadz ini jawabnya apa? Ya, sabar aja lah Bu, ini mungkin bagian dari ujian. Namanya orang beriman itu pasti diuji oleh Allah. Terus seperti itu Pak, bolak-balik rumah sakit, bolak-balik rumah sakit. Sementara hidupnya mapan Bu, karena dia suami ini kerja di perusahaan multinasional. Jadi kalau uang aman Pak, semua aman, tidak ada yang kurang. Cuman penyakit ini lah bolak-balik. Sampai dia dengar pengajian Bu. Kalau sudah dengan sholat penyakit tidak sembuh, diistighfarkan dan juga sembuh. Mungkin yang dikatakan Rasulullah ini yang benar, sembuhkan penyakitmu dengan sedekah. Mendengar itu, ini yang belum pernah kulakukan nih. Nah, kalau kita ini kan Bu, saya tahunya banyak orang Pekanbaru nih agak pelit sedekahnya dari jumlah pasien rumah sakit Bu. Itu aja ya, karena di Arab Saudi rumah sakit sepi, tidak ada pasien Bu. Rata-rata kalau dokter ditugaskan di Madinah, di Mekah, banyak yang minta mundur Pak, karena bisa duduk tidur. Pas datang jamaah Indonesia lah Bu, baru hidup darah dokter di sana, ada kerja dia jadinya. Kalau tidak ada jamaah Indonesia Pak, tidak kerja orang tuh Bu. Dari mana-mana itu ada kerja dia jadinya. Sebab orang Indonesia ini suka soleh sendiri, ada duit berangkat umroh, tetangga susah tidak terbantu Pak. Jadi asal ada duit berangkat umroh. Jadi soleh sendiri, suka soleh sendiri. Tidak mau nolong orang gitu. Jadi tidak manfaat hartanya untuk orang lain. Makanya itu banyak penyakit orang Indonesia ini. Coba lah Pak, rumah sakit Safira dari 2 pintu ruko sampai sebesar itu. Berarti kan banyak peminatnya. Awal bros udah 3 Bu. Cuman orang tidak juga mau sadar gitu. Nah begitu ibu nih tahu, rupanya selama ini karena dia tidak tahu, dia istighfar juga ke Allah, minta ampun ke Allah. Rupanya jalur yang ini belum Pak. Pulang ke rumah ditanyanya ke suaminya, kita sedekah banyak yuk bang, untuk apa? Supaya sembuh. Sambil kita besok mau cek ke dokter, kita singgah dulu lah ke tempat apa, lembaga zakat.
Pergilah dia Bu, sebelum ke dokter, singgah ke lembaga zakat itu. Ditanyanya, apa benar sedekah itu bisa menyembuhkan penyakit? Sebentar ya Bu ya, saya panggil guru saya dulu. Lalu ustadznya Pak menjelaskan. Setelah dijelaskan ustadz ini, makin kuatlah hatinya. Saya ini ada penyakit, ini totalnya sudah 17 tahun. Jadi saya bolak-balik rumah sakit. Ini saya mau ke rumah sakit nih, mau cek. Jadi saya sempatkan ke sini dulu. Saya berniat semoga dengan sedekah saya ini disembuhkan Allah penyakit saya. Dibimbinglah oleh ustadz tuh Bu. Pertama mendoakan diri dia sendiri, kemudian baru didoakan mana yang diucapkan dia sendiri. Diucapkan, kemudian dibacakan doa oleh ustadz. Setelah itu baru mereka pergi ke dokter. Sampai di dokter sudah dicek, pulang dari dokter itu Pak, bukan berkurang penyakitnya, bertambah, pendarahan jadi banyak. Sampai kata suaminya itu, enggak apa-apa, yang penting kita jalankan dengan cara berdoa, udah sedekah, udah pasrah aja lagi. Sampai spray kamar itu habis darah, udah payah dia jalan. Nah pagi besoknya pengen ada keluar sesuatu rasa dari perutnya nih Pak. Oh susah payah dia masuk kamar mandi, begitu di kamar mandi keluar dari kemaluannya daging. Bukan dari dubur yang keluar Pak, dari kemaluannya keluar daging. Takut dia Bu, dicucinya daging tuh Pak, dibungkusnya pakai plastik, dibawanya ke dokter tuh. Kemudian dicek sama dokter, sebentar ya Bu ya, nih saya lihat dulu ke lab. Setelah lihat di lab, kok bisa enggak terdeteksi ya daging kanker rahim ini selama ini. Rupanya gara-gara kena kanker rahim itu Pak, pendarahan itu terus, tapi enggak pernah tercek. Dan dokter tuh geleng kepala, kok bisa keluar daging ini ya, enggak pernah tercek. Rupanya ada daging kanker itu di perut dia. Nah itulah dahsyatnya orang mau berbagi itu ya Bu ya. Jadi Islam ini luar biasa Bu. Begitu orang-orang di Arab Saudi menjalankan hal ini, memang terbukti Pak, jarang orang sakit di sana. Nah, kita sakit di sini ya sibuk juga, sedekah 2.000 aja Pak, mana mau Pak, 2.000 selemo yang sembuh tuh. Memang harus buang-buang besar Pak. Saya udah kena nih Bu. Saya pokoknya kalau udah sakit badan saya nih Pak, saya langsung introspeksi diri Pak, di mana saya kenanya. Bulan kemarin saya ceramah ke Kasikan. Saya ada jadwal di Kasikan, satu lagi ceramah di Kuansing. Karena saya mulai hitung-hitungan dengan dakwah ini Pak. Nah, ini karena sebetulnya karena ada pengalaman buruk, sebetulnya itu tidak boleh dakwah ini dipatok berapa Pak. Karena saya kena, saya ceramah di An-Nur, Nuzul Quran, An-Nur Provinsi Riau. Dan mereka tidak ngasih Pak sesuai yang dijanjikan waktunya, sampai hari ini itu tidak keluar. Udah gantilah PJ nih Pak. Sementara kawan-kawan saya pengurusnya di situ Pak. Ini gimana nih? Sampai bulan berapa saya nunggu? Yang membuat saya tersinggung, tidak taunya acara besar Pak, ngundang Ustadz Das'ad Latif, Ustadz Lukman, kan tidak mungkin itu tidak dibayar. Ustadz Das'ad itu 40 juta tuh, lebih kurang 40 tuh Pak. Tentu terkecil hati saya. Nah jadi saya takut kena. Pas Muharram kemarin orang Kasikan nelfon, kemampuan kami cuma segini Ustadz, gimana Ustadz? Oh enggak masuk sama saya tuh. Itu jahatnya saya Pak. Saya takut kena. Kalau mau seginilah, nantilah kami bincang Ustadz, berapa susahnya orang tuh ngumpulkan duit kira-kira tuh Pak. Itu enggak saya perhatikan, saya takut kena nih. Ini saya betul nih. Inilah menurut saya. Akhirnya mereka penuhi Bu apa yang saya minta. Kemudian orang Kuansing juga gitu. Kami segini bisa Ustaz. Oh kalau segitu enggak masuk sama saya. Salah 5 jam nih dari Pekanbaru. Saya harus sekian. Tunggu lu Ustaz, berundinglah kami dulu. Udah itu dia ingin juga selama ini nengok di YouTube aja. Biarlah kita jumpa. Akhirnya mau dia Pak. Semangatlah saya, lumayan nih Pak duitnya Pak.
2 hari duduk sebulan lah tibanya Pak ya. Nah, bisa duduk untuk sebulan 2 bulan. Berangkat ke Sikan 3 jam, pulang 3 jam, jam 2 malam. Subuh saya ceramah, paginya langsung ke Kuansi. 5 jam pulang, 5 jam pergi, 5 jam pulang. Bangun subuhnya Pak, tidak bisa jalan saya lagi. Nah, itu Pak, tapi saya langsung mikir Bu, ini bukan gara-gara sakit di kaki nyetir mobil nih, ini ada yang salah nih. Nah, cara ngobatinya gimana Pak? Berapa niat orang tuh pertama ngasih saya, sisanya saya sedekahkan semuanya Bu, baru bisa sembuh Pak. Karena orang tuh sanggupnya kan yang pertama itu Pak. Nah, jadi buanglah separuh yang lumayan besar tuh Bu, baru mau dia sembuh. Jadi kalau kita dikasih Allah sakit-sakit, coba aja introspeksi diri dulu. Kadang kita nih Bu ya, merenovasi rumah habis ratusan juta ikhlas Pak. Pergi belanja ke mall, tertarik sama baju, sama sepatu, ikhlas belanja semuanya. Ngasih cucu 50, 100, ikhlas. Pergi liburan, makan-makan, habis ratusan ribu, ikhlas. Tiba ke masjid Bu, 5.000, 10. Doa nak tanggunglah panjang ya Pak. Udahlah sedikit ngasih, doa panjang pula Bu. Ada yang banyak ngasih, harus disebutlah namanya. Kalau tidak disebut merajuk dia Pak. Ada lagi yang paling banyak ngasih di masjid, macam dia lah punya masjid, jadi udah susah Bu. Yang besar ngasih dia merasa berkuasa lah di masjid. Saya ketemu orang ini semua Pak. Dia jadi donatur besar di masjid itu Bu. Dia ngatur semuanya Pak. Sampai tidak ada guna pengurus lagi, pendapat dia aja yang harus diterima. Itu tidak sedikit di Pekanbaru tuh. Pokok di Pekanbaru ini Bu, tidak sedikit seperti itu donatur. Bahkan ada yang tidak suka sama imam, dimintanya imam itu berhenti. Untung ketua masjid mantap, minta maaf kami Pak Haji, ke imam kita tidak salah. Kalau tidak mau saya nyumbang sini lagi. Terus terang sedih kami ini Pak Haji, kalau Pak Haji nak nyumbang. Masalah Pak Haji besar nyumbang kami. Tapi kalau untuk memberhentikan imam, minta maaf Haji, tidak bisa. Itu bagus Bu. Saya perhatikan tuh Bu ya, dia yang berkuasa di masjid itu. Itu kan tidak terjadi di sini Pak, maka saya sampaikan. Nah, kalau terjadi sih tidak mungkin lah saya bilang, menyinggung orang saya namanya itu, karena di sini tidak lah tuh. Jadi mudah-mudahan kajian kita pada subuh ini bermanfaat baik untuk diri saya dan kita semua. Lebih kurang saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.